Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 36. Dalam pada itu, maka di dalam dinding padepokan itu, para putut, para cantrik, para pengawal dan prajurit pun telah bersiaga sepenuhnya. Mereka menunggu, orang-orang yang mengepung di luar dinding itu akan segera menyerang. Tetapi ternyata Ki Dukut Pakering tidak segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang. Mereka justru berada di luar dinding dengan tingkah laku yang aneh. Mereka makan, minum dan bergembira, seolah-olah mereka tidak sedang menghadapi dinding padepokan yang akan dihancurkannya. Tentu tikus-tikus itu menjadi gelisah dan ketakutan, berkata orang-orang itu, kita akan menunggui mereka sampai 3 hari 3 malam. Pada hari keempat, mereka telah membeku karena ketakutan dan kecemasan. Karena itu, di hari pertama itu, yang mereka lakukan justru sekedar menarik perhatian. Kegelisahan orang-orang yang berada di dalam dinding padepokan menjadi semakin menghunjam ke dasar jantung. 1-2 di antara mereka yang sempat menjenguk mereka dari atas tangga merasa betapa orang-orang yang mengepung mereka itu telah memastikan bahwa mereka akan dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Mereka dapat melakukan kapan saja sesuai dengan keinginan mereka. Kadang-kadang terdengar suara tertawa meninggi di antara gurau yang kasar. Bahkan sekali-sekali 1-2 orang yang berada di luar dinding itu telah melemparkan 1-2 butir batu ke arah padepokan diiringi suara tertawa berkepanjangan. Tingkah laku mereka benar-benar membuat para cantrik menjadi kecut. Hati mereka kuncup semakin kecil. Setiap kali mereka bagaikan terhenyak ke dalam sebuah mimpi yang paling buruk. Tetapi bukan sekedar mimpi, desis seseorang, ketika ia memanjat dinding dan melihat keluar, ternyata yang selalu menggelisahkan itu masih ada. Memang bukan sekedar mimpi yang akan segera hilang jika mereka terbangun. Di hari pertama, para cantrik dengan gelisah mencoba untuk mendapatkan penjelasan dari putut yang lebih tua dari mereka. Namun putut-putut itu pun sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan, selain pesan, agar mereka selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika matahari kemudian turun di ujung barat, kegelisahan pun menjadi semakin memuncak. Seisi padepokan itu memperhitungkan bahwa apabila malam turun maka orang-orang itu akan menyerang padepokan yang mereka anggap terlalu lemah itu. Kita akan memasang obor di segala sudut, berkata putut yang tertua, dengan demikian, kita akan dapat mengamati keadaan sebaik-baiknya. Kita akan dapat mengamati keadaan orang yang memanjat dan meloncat turun di halaman. Itu akan menghabiskan minyak, desis seorang cantrik. Tetapi itu lebih baik, jawab putut itu, besok kalian akan memanjat kelapa sebanyak-banyaknya. Kita akan membuat minyak kelapa yang cukup selain kita harus mengumpulkan biji jarak, kelenteng randu dan apapun yang dapat kita krengseng menjadi minyak. Para cantrik tidak membantah. Bagaimanapun mereka menghargai minyak kelapa yang dapat mereka pergunakan untuk kepentingan dapur, namun dalam keadaan yang gawat mereka tidak dapat menyimpannya saja. Karena itulah, maka para cantrik telah membuat obor-obor kecil yang akan mereka pasang di beberapa tempat di sudut-sudut halaman. Dengan tangkai-tangkai panjang, mereka menempatkan obor-obor kecil itu di dekat dinding, agar mereka dapat mengawasi setiap kemungkinan seseorang meloncat masuk. Tidak perlu dengan obor-obor itu, desis Mahisa Agni yang melihat seorang cantrik memasang obor. Tetapi putut-putut itu memerintahkannya, jawab cantrik itu. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi karena perintah itu telah diberikan, maka ia tidak mencegahnya lagi. Bagi Mahisa Agni dan para prajurit dan pengawal, lampu-lampu obor itu memang tidak perlu. Tetapi mereka harus langsung mengawasi setiap jengkal dinding padepokan semalam suntuk, meskipun berganti-ganti. Demikianlah, ketika gelap malam mulai turun, maka beberapa obor telah dinyalakan. Meskipun tidak terlalu terang, tetapi cahaya obor itu memang dapat menerangi bibir dinding padepokan, sehingga jika ada 1-2 orang yang meloncat turun ke halaman, maka orang itu akan segera dapat dilihat. Sementara itu beberapa orang cantrik telah membagi diri dalam kelompok-kelompok yang dipimpin oleh para putut di padepokan itu. Selain daerah pengawasan, mereka pun telah menentukan saat-saat mereka berjaga-jaga. Para cantrik telah membagi malam menjadi 3 kerat waktu. Namun meskipun mereka yang tidak sedang bertugas, para cantrik itu harus berada di tempat yang telah ditentukan dengan senjata masing-masing. Selain para cantrik, maka para pengawal dan prajurit telah menentukan waktu dan tempat tersendiri.
Dalam pada itu Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu akan selalu berada di pendapa untuk melihat setiap perkembangan yang terjadi, sementara pemimpin padepokan itu akan selalu mengelilingi padepokannya untuk memberikan dorongan gairah perjuangan bagi para cantrik dan putut yang sedang diliputi oleh ketegangan yang semakin memuncak. Namun dalam pada itu, justru karena para cantrik, para prajurit dan pengawal harus berjaga-jaga sepenuhnya, maka perapian di dapur pun tidak pernah padam. Petugas-petugas yang khusus di dapur telah menyediakan air panas semalam suntuk agar mereka yang bersiaga tetap segar. Dengan hati yang berdebar-debar para cantrik menunggu. Obor-obor yang menyala di sudut-sudut halaman dan hampir di seputar padepokan itu nyalanya mulai redup. Satu dua di antara obor-obor itu telah padam. Namun yang lain telah diisi lagi dengan minyak tanah, atau diganti dengan biji-biji jarak kering yang dirangkai dengan lidi. Tetapi biji-biji jarak itu tidak dapat mencapai waktu terlalu lama, sehingga harus diganti yang baru pula. Menjelang pagi, kegelisahan para cantrik hampir tidak dapat ditahan lagi. Meskipun mereka yang sebenarnya mendapat kesempatan untuk tidur, ternyata sama sekali tidak dapat memejamkan mata, karena mereka cemas, bahwa tiba-tiba saja di dalam tidurnya, sehelai pedang telah menghunjam ke perutnya. "Tidurlah," berkata Mahisa Agni yang kemudian memutari halaman itu bersama pemimpin padepokan, "jangan cemas." Para cantrik itu memandang Mahisa Agni dengan sorot mata penuh kebimbangan. Seolah-olah mereka ingin menyaksikan, apakah yang dikatakan oleh Mahisa Agni itu benar. Mahisa Agni dapat menangkap keraguan-raguan itu. Karena itu, maka katanya, "Beristirahatlah. Biarlah para pengawal dan prajurit sajalah yang berjaga-jaga menjelang pagi. Jika orang-orang itu ingin bertempur di dalam kegelapan malam, mereka tentu sudah menyerang. Bukan saat seperti ini, karena sebentar lagi, matahari sudah akan terbit." Para cantrik tidak menjawab. Dan Mahisa Agni pun meneruskan, "Tetapi jika kalian sama sekali tidak beristirahat, maka jika nanti matahari terbit, dan orang-orang itu datang menyerang, kalian sudah kehabisan tenaga untuk melawan." Para cantrik itu saling berpandangan. Sementara Mahisa Agni berkata terus, "Para pengawal dan prajurit sudah terlatih untuk berjaga-jaga semalam suntuk. Meskipun demikian, mereka pun telah membagi diri pula, sehingga masing-masing akan sempat beristirahat. Jika keadaan menjadi gawat, maka mereka akan memukul kentongan, dan kalian akan segera terbangun." Para cantrik itu masih ragu-ragu. Namun pemimpin padepokan itu pun menegaskan, "Percayakan pengamatan padepokan ini kepada para prajurit, pengawal dan kami." Penegasan itu membuat para cantrik agak tenang. Karena itu, mereka pun segera mencari tempat yang paling haik untuk beristirahat. Bahkan ada di antara mereka yang tidur di tempat yang tersembunyi. "Kenapa kau tidur di situ?" bertanya kawannya. "Di sini aku merasa aman." Seandainya dengan cepat sekali orang-orang itu memasuki halaman padepokan, mereka tidak segera dapat menemukan aku. Dengan demikian, aku akan sempat terbangun dan memberikan perlawanan. "Meskipun aku akan mati juga, tetapi aku sudah melawan," berkata cantrik itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian berusaha untuk mendapat tempat yang paling baik pula menurut perhitungan mereka. Ternyata para cantrik itu tidak menyadari berapa lamanya mereka tertidur oleh telah dan kantuk, justru karena tempat mereka tersembunyi, maka kawan-kawannya yang lain tidak segera melihat mereka dan membangunkan ketika matahari sudah memanjat naik tanpa terjadi sesuatu. Baru ketika terasa udara menjadi semakin panas, mereka telah terbangun dengan sendirinya. Namun mereka mengumpat ketika mereka sadar bahwa matahari telah naik sepenggalah. "Kau tidak mau membangunkan aku," geramnya ketika ia bertemu dengan kawannya yang melintas dengan pedang di lambung. "Kau tidur di mana?" bertanya kawannya itu. Tetapi cantrik itu tidak menjawab. Ia pun kemudian langsung menuju ke pakiwan. Namun agaknya ada juga satu dua orang yang baru saja terbangun pula. Ternyata bahwa orang-orang yang berada di luar dinding itu sama sekali belum berbuat sesuatu. Mereka masih duduk-duduk saja sambil bergurau dan mengumpat-mengumpat. Dengan sengaja mereka berteriak-teriak agar suara mereka dapat didengar dari dalam dinding. Seorang cantrik yang menjenguk mereka dengan memanjat tangga melihat bahwa mereka telah membuat perapian untuk merebus air dan menanak nasi. "Gila," geram cantrik itu, "apakah sebenarnya yang ingin mereka lakukan?" Kawan-kawannya tidak dapat menjawab.
Namun setiap cantrik di dalam padepokan itu merasa betapa kegelisahan semakin mencengkam dada mereka. Seolah-olah berada di ambang pintu bilik hantu yang sangat menakutkan. "Mereka membuat kita di sini hampir gila," berkata seorang cantrik kepada kawannya. "Ya. Agaknya mereka memang dengan sengaja berbuat demikian sehingga akhirnya mereka akan dengan sangat mudah membinasakan kita," desis seorang putut. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu untuk mengusir ketegangan yang mencengkam hati. Meskipun para prajurit dan pengawal masih tetap tenang, tetapi sebenarnya lah hati mereka pun mulai dirayapi oleh kegelisahan yang semakin memuncak. Setiap kali mereka mendengar teriakan-teriakan dan suara tertawa yang meledak, jantung mereka rasa-rasanya akan pecah oleh kemarahan yang meluap. Tetapi para prajurit dan pengawal masih dapat menahan diri. Mereka masih tetap tenang betapapun hati mereka bergejolak dan dengan seksama mengikuti perkembangan keadaan. 1-2 di antara mereka pun telah menjenguk lewat tangga di sebelah gerbang untuk mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar dinding. Di siang hari yang terik, orang-orang yang mengepung padepokan itu telah berkerumun di bawah bayangan pohon rindang. Mereka berbaring sambil berkelakar. Ada yang berdendang dengan suara parau, dan bahkan ada yang berteriak-teriak tanpa arti. "Nampaknya ada juga kejemuan di hati mereka," desis seorang prajurit. "Tentu. Mereka pun tentu akan merasa jemu. Namun jantung mereka tidak terasa setegang kita di sini, karena mereka dapat menentukan apa yang akan mereka lakukan. Agak berbeda dengan kita. Kejemuan yang paling mencengkam adalah bahwa kita harus menunggu apa yang akan mereka lakukan atas kita," jawab kawannya. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka benar-benar menjadi tegang, gelisah dan juga kemarahan yang tertahan. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali menunggu dengan jantung yang berdentangan semakin cepat. Para cantrik yang gelisah, setiap kali telah memanjat tangga dan menjenguk orang-orang yang berada di luar dinding. Mereka masih saja berpencar dan berteduh di bawah bayangan pepohonan. "Beruntunglah bahwa mereka tidak menyerang kita sekarang," seorang prajurit yang terluka berdesis. "Kenapa?" bertanya kawannya. "Jika mereka menyerang kemarin saat matahari terbit, atau pagi-pagi tadi, maka lukaku tentu masih terasa sakit. Tetapi ternyata aku masih mempunyai waktu untuk menyembuhkan luka-lukaku. Kini lukaku sudah berangsur baik. Malam nanti, dan besok pagi, aku sudah dapat bertempur seperti sebelum aku terluka," jawab prajurit yang terluka itu. Para prajurit dan pengawal yang lain pun mengiyakannya. Seorang yang terluka di lambung berkata, "Jika aku mendapat kesempatan sampai besok saja, maka aku sudah siap untuk bertempur dengan sepenuh tenaga. Lukaku tidak akan mengganggu aku lagi." "Ternyata mereka bodoh," berkata yang terluka di pundak dan punggung, "aku pun merasa sudah sembuh sama sekali sekarang. Apalagi waktu yang 1 malam lagi." Para pemimpin dan prajurit yang tidak terluka dan ditinggalkan untuk mengawasi dan melayani mereka tidak membantah. Mereka pun sadar bahwa para prajurit yang terluka itu sekedar menghibur diri dalam kejemuan yang mencengkam, meskipun sebenarnya lah bahwa waktu 1-2 hari akan sangat berarti bagi mereka yang terluka itu. Hari-hari yang menjemukan itu berlangsung sangat lamban. Para cantrik mengisi kejemuan itu dengan tingkah laku yang kadang-kadang nampak aneh. Namun para prajurit yang juga ingin mengisi waktunya telah mengajak para cantrik itu untuk berlatih olah kanuragan. 1-2 hari ini dapat kalian pergunakan sebaik-baiknya, berkata para prajurit, kau akan dapat memperdalam cara kalian mempergunakan senjata. Meskipun hampir tidak berarti, tetapi daripada kalian duduk dengan gelisah. Para cantrik dan putut itu pun melakukannya dengan penuh minat. Kecuali untuk mengisi waktu, mereka pun menganggap bahwa hal itu akan dapat berguna bagi mereka. Dalam kelompok-kelompok kecil para cantrik itu pun berlatih dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang jenis-jenis senjata mereka masing-masing. Ternyata cara mereka mengisi waktu itu benar-benar dapat mengurangi kejemuan dan kegelisahan. Bahkan mereka mulai mengharap agar orang-orang yang mengepung padepokan itu tidak segera menyerang, sehingga mereka akan mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk melatih diri. Meskipun kemudian malam turun menyelubungi padepokan itu, namun para cantrik itu masih tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Menjelang malam mereka beristirahat sebentar untuk makan. Namun kemudian mereka pun mulai lagi dengan latihan-latihan meskipun para prajurit telah mendapat pesan
agar mereka tidak menghabiskan tenaga mereka dalam latihan-latihan itu. Jika kalian telah menjadi sangat letih, maka untuk benar-benar turun ke arena pertempuran, kalian telah kehabisan tenaga, berkata Mahisa Agni. Dengan demikian, maka baik para prajurit maupun para cantrik telah mematuhinya. Mereka berlatih sekedar untuk membiasakan gerak tangan dan kaki mereka tanpa memeras tenaga. Ketika obor-obor sudah dipasang, maka latihan-latihan pun menjadi semakin susut. Beberapa orang mulai mengatur diri dalam kelompok-kelompok seperti malam sebelumnya. Mereka mulai lagi dengan pengawasan yang teliti di seputar padepokan. Tidak seorang pun boleh meloncat masuk. Di saat keringat sudah kering, maka kegelisahan pun telah mulai merayapi hati para cantrik itu lagi. Sebenarnya mereka lebih senang berlatih menggerakkan senjata. Tetapi mereka pun menyadari bahwa mereka tidak sebaiknya memeras tenaga mereka, sehingga mereka menjadi letih. Dalam pada itu, kegelisahan pemimpin padepokan itu bukan saja karena mereka harus menunggu saat-saat yang mendebarkan apabila orang-orang yang mengepung padepokan itu datang menyerang. Namun pada satu saat, maka persediaan bahan mentah di padepokan itu akan menjadi semakin tipis, sehingga akhirnya habis sama sekali. Meskipun di lumbung masih ada padi, tetapi jika persediaan garam dan kepentingan-kepentingan lain sudah habis, maka mereka akan mengalami kesulitan. Itu pun harus mendapat perhatian, berkata Mahisa Agni kepada pemimpin padepokan itu. Kita masih akan dapat bertahan 2 hari lagi, berkata pemimpin padepokan itu, selebihnya kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan garam. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Hal itu harus mereka perhatikan karena pada suatu saat pertempuran akan berkobar, mereka pun merasa gelisah pula setiap kali mereka masak di dapur, karena persediaan yang semakin tipis. Kita harus membicarakannya dengan sungguh-sungguh, berkata Mahisa Agni, sebaiknya lah kita mengumpulkan para prajurit, pengawal dan para putut di padepokan ini. Aku akan memberikan sedikit persoalan yang akan dapat mereka pecahkan bersama. Pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan berbicara di pendapa sekarang juga. Sejenak kemudian, maka para putut, prajurit dan pengawal telah berkumpul di pendapa. Yang tersisa di halaman adalah mereka yang bertugas dan para cantrik padepokan itu. Mahisa Agni yang kemudian berbicara kepada para prajurit, pengawal dan putut itu pun menjelaskan bahwa keadaan mereka akan menjadi semakin gawat. Bukan maksudku membuat kalian bertambah gelisah, berkata Mahisa Agni, tetapi hal ini memerlukan pemecahan. Para prajurit, pengawal dan putut di padepokan itu mendengarkan penjelasan itu dengan sungguh-sungguh. Namun mereka pun tidak melihat jalan manakah yang paling baik dilalui untuk mengatasi kesulitan yang sungguh-sungguh itu. Karena tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan, maka Mahisa Agni pun berkata, bagaimanakah jika aku mencoba untuk mencari jalan keluar? Pemimpin padepokan itu memandanginya dengan tajamnya. Kemudian katanya, bukankah itu yang kami tunggu-tunggu? Baiklah, berkata Mahisa Agni, sudah sekian lama kami dicengkam oleh kegelisahan, kecemasan dan barangkali perasaan-perasaan lain di dalam hati kita karena orang-orang itu tiba-tiba saja telah mengepung kita. Kita tentu tahu pasti, siapakah mereka. Dan kita pun dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan mereka. Tetapi kita pun bukan anak-anak yang hanya mampu merengek. Kita dapat berbuat sesuatu. Nah, kenapa kita tidak berbuat sesuatu untuk menghadapi mereka? Apakah yang kau maksud? Bertanya pemimpin padepokan. Selama ini kita dicengkam oleh ketegangan sambil menunggu, kapan orang-orang itu datang menyerang. Kenapa kita tidak mengambil sikap lain daripada sekedar menunggu? Misalnya, kenapa bukan kita saja yang menyerang mereka? Pertanyaan itu bagaikan menghentak di setiap hati. Seorang perwira prajurit yang bertugas tinggal bersama beberapa orang kawannya dan para pengawal dengan serta-merta menyahut, kita dapat melakukannya. Kita akan menyerang mereka justru di saat yang tidak mereka duga. Kemungkinan itu ternyata telah menggerakkan hati setiap orang di pendapa itu. Karena itu, maka pemimpin padepokan itu pun berkata, aku kira hal itu dapat dipertimbangkan. Aku kira itu akan lebih baik daripada kita. Apakah ada yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan yang lain? Bertanya Mahisa Agni. Kami sependapat, desis beberapa orang bersama-sama. Mahisa Agni pun kemudian berpaling kepada Witantra dan Ki Wastu. Namun agaknya keduanya pun sependapat dengan rencana itu, sehingga keduanya mengangguk-angguk kecil.
Dalam pada itu, Mahisa Agni pun berkata, jika semuanya telah setuju, maka biarlah kita segera bertindak. Kita tidak akan melangkah dengan lamban sekali seperti orang-orang itu. Tetapi kita akan melangkah dengan cepat. Kapan kita akan melakukannya? Bertanya pemimpin padepokan itu. Sebagian dari para cantrik memang kurang berlatih, berkata Mahisa Agni, karena itu, maka lebih baik bagi kita untuk bertempur di siang hari. Karena itu, kita akan menunggu, apakah malam ini mereka akan menyerang atau tidak. Jika tidak, maka besok pagi-pagi menjelang matahari terbit, kitalah yang akan menyerang. Kenapa tidak sekarang? Bertanya perwira prajurit yang tinggal di padepokan itu. Sebagian besar dari para cantrik belum terbiasa bertempur di malam hari. Bahkan di siang hari pun mereka masih akan banyak mengalami kesulitan, jawab Mahisa Agni. Perwira itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan mereka tidak mendahului kita. Kitalah yang akan menyerang mereka. Karena itu, biarlah para cantrik malam ini lebih banyak beristirahat. Kitalah yang akan mengawasi keadaan terus-menerus. Kita akan dapat mengetahui, apakah persiapan mereka sudah sampai tingkat terakhir, berkata Mahisa Agni. Baiklah, berkata pemimpin para prajurit dan pengawal yang tinggal itu, aku akan mengatur penjagaan malam ini. Demikianlah, maka para prajurit dan pengawal sudah mendapat perintah untuk bersiap sebaik-baiknya. Sementara itu, maka para cantrik pun diperintahkan untuk beristirahat seluruhnya. Meskipun demikian, jangan lengah. Kalian harus mendengarkan tanda sebaik-baiknya dengan cirinya masing-masing, berkata para putut. Nah, carilah tempat yang paling baik untuk tidur. Percayakan penjagaan malami kepada para prajurit dan pengawal. Para cantrik itu menjadi ragu-ragu. Tetapi karena perintah itu nampaknya meyakinkan, maka mereka pun kemudian mencari tempat yang paling baik untuk tidur. Ada 1-2 di antara mereka yang tidur di sebelah dapur. Tetapi ada pula yang tidur di bagian atas kandang. Para prajurit dan pengawal yang mengambil alih tugas penjagaan. Mereka pun harus membagi diri, sehingga mereka pun sempat beristirahat. Menjelang pagi mereka harus sudah bersiap untuk bertempur. Justru karena pengawasan langsung dari sebelah regol, maka seisi padepokan itu merasa tenang untuk beristirahat. Orang-orang yang mengepung padepokan itu tidur berserakan, sementara beberapa orang di antara mereka sajalah yang berjaga-jaga di dekat perapian-perapian yang mereka nyalakan untuk penghangat tubuh. Pasti bahwa mereka tidak akan menyerang malam ini, berkata seorang prajurit yang mengawasi mereka dari atas tangga. Para prajurit dan pengawal yang lain pun percaya, seperti yang dikatakan oleh prajurit itu. Seseorang pengawal yang kemudian menjenguk pula, telah yakin, bahwa orang-orang itu justru tidak menghiraukan lagi kedudukan mereka yang sedang mengepung tempat lawan. Mereka menjadi lengah karena mereka merasa terlalu kuat, berkata seorang prajurit, mudah-mudahan keadaan itu sampai pagi hari. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan padepokan dan kepada Mahisa Agni, maka Mahisa Agni pun telah memerlukan pula menjenguk mereka. Agaknya ia pun berkesimpulan serupa. Orang-orang itu menganggap bahwa di padepokan kecil itu sama sekali tidak ada lagi kekuatan yang akan dapat melindungi para penghuninya. Mereka menganggap kita terlalu lemah, berkata Mahisa Agni kemudian, karena itu, beristirahatlah sebaik-baiknya sebelum pagi. Meskipun demikian, pengawasan harus berjalan terus. Mahisa Agni, Witantra, Kiwastu dan pemimpin di padepokan itu pun ternyata sempat pula beristirahat. Mereka sempat tidur di ruang dalam. Namun mereka telah berpesan, bahwa para petugas jangan sampai lengah, meskipun nampaknya mereka tidur berserakan, tetapi dalam sekejap mereka telah mampu mempersiapkan diri untuk menyerang, berkata Mahisa Agni, karena itu, jika kalian mendengar aba-aba yang dapat diartikan sebagai satu gerakan untuk menyerang, maka kalian harus segera melihat, apakah yang terjadi di luar. Seterusnya memberikan isyarat dengan kentongan. Namun ternyata bahwa di luar padepokan itu tidak terjadi sesuatu. Orang yang mengepung padepokan itu masih saja tidur berserakan, sementara beberapa kelompok masih mengerumuni perapian yang menyala. 1-2 orang di antara mereka berjalan hilir mudik dari satu perapian ke perapian yang lain. Betapapun juga, ternyata mereka pun masih merasa perlu untuk mengawasi keadaan. Menjelang dini hari, maka Mahisa Agni, Witantra, Kiwastu dan pemimpin padepokan kecil itu telah bersiap-siap untuk melakukan rencana mereka. Mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian, maka para cantrik akan menjadi semakin cemas dan ketegangan yang setiap hari mencengkam mereka,
akan sangat mempengaruhi perasaan mereka. Dengan hati-hati, Mahisa Agni memanggil pemimpin prajurit dan pengawal yang tinggal di padepokan itu. Bersamanya, telah dipanggil pula para putut padepokan itu. Dengan cermat mereka telah mendapat perintah dan pesan, apa yang harus mereka lakukan tanpa menimbulkan kegaduhan dan suara yang dapat menarik perhatian. Demikianlah dengan diam-diam, maka para putut itu pun telah membangunkan para cantrik. Mereka telah diperintahkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 1-2 di antara mereka telah sempat mencuci muka di pakiwan untuk menghilangkan kantuk yang masih tersisa. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka akan bertempur, maka mereka pun telah menjadi berdebar-debar. 1-2 di antara mereka hampir menyatakan diri untuk menghindarinya dengan alasan apapun juga, karena bertempur itu akan dapat berakibat kematian. Namun ketika mereka melihat para prajurit dan pengawal yang dengan penuh tekad telah bersiap pula, hati mereka menjadi kembang. Para prajurit dan pengawal itu bukan orang-orang yang paling berkepentingan dengan padepokan itu. Tetapi mereka tidak segan untuk melibatkan diri langsung ke dalam arena pertempuran. Seperti yang diharapkan, persiapan itu sama sekali tidak menimbulkan keributan dan sama sekali tidak menarik perhatian. Semua pesan disampaikan kepada setiap pemimpin kelompok yang akan meneruskan kepada kelompok masing-masing. Dengan doa di dalam hati, kita akan melakukan kewajiban kita, berkata Mahisa Agni kepada para pemimpin kelompok yang akan meneruskan kepada kelompok masing-masing. Dengan tertib Mahisa Agni pun kemudian mengatur jalan yang akan mereka lalui. Mereka semuanya tidak akan mengambil jalan pada pintu gerbang. Sebagian dari mereka akan keluar dari pintu-pintu butulan. Para cantrik itu menjadi berdebar-debar. Namun setelah melihat kesiagaan sepenuhnya, ternyata mereka lebih senang untuk ikut bertempur di luar padepokan daripada harus tinggal sambil menunggu kemungkinan yang belum pasti akan terjadi. Sebagian dari para cantrik akan tinggal, berkata Mahisa Agni, mereka harus menjaga padepokan ini. Adalah tugas kalian yang tinggal untuk melawan mereka. Kalian akan dibantu oleh para prajurit dan pengawal yang karena luka-lukanya tidak akan dapat bertempur di luar padepokan. Tetapi mereka yang kemudian ditunjuk tidak dapat ingkar lagi. Mereka harus tinggal bersama prajurit dan pengawal yang lukanya masih terlalu parah untuk ikut serta dalam pertempuran di luar padepokan. Setelah semuanya selesai, maka para prajurit dan pengawal yang akan menjadi ujung pasukan telah bersiap di beberapa pintu butulan dan pintu gerbang. Para cantrik yang sudah berada di dalam kelompoknya masing-masing itu pun telah bersiap pula di belakang para prajurit dan pengawal. Semua senjata harus sudah dipersiapkan, para pemimpin kelompok masih memperingatkan. Demikianlah ketika matahari mulai membayang di langit, Mahisa Agni sendiri telah menjenguk dari tangga di sebelah regol. Ia melihat, orang-orang yang berada di sekeliling padepokan itu sebagian tersebar telah bangun pula, meskipun masih ada 1-2 di antara mereka yang berbaring dengan malasnya. Beberapa di antara mereka telah pergi ke sebuah mata air yang tidak terlalu jauh untuk mandi, sementara yang lain telah sibuk menanak nasi di atas perapian. Di antara mereka, masih nampak beberapa orang yang bersiaga berjalan hilir mudik dengan senjata telanjang. Namun agaknya mereka sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang di padepokan itu sedang merencanakan sesuatu yang akan sangat mengejutkan. Setelah yakin akan keadaan lawan, maka Mahisa Agni pun kemudian membagi diri dengan Witantra dan Kiwastu. Menurut pendengarannya di antara orang-orang yang mengepung itu terdapat seorang yang disebut Raja Wali Penakluk. Tetapi menurut Pangeran Kudapadmadata, maka besar kemungkinannya bahwa orang itu adalah Ki Dukut Pakering. Sejenak kemudian, setelah semuanya siap, Mahisa Agni pun segera memberikan isyarat. Seseorang dengan cepat telah menarik selarak pintu regol dan pintu-pintu butulan. Serentak para prajurit yang ada di pating depan bersama para pengawal pun segera berlari menuju sasaran diikuti oleh para cantrik di belakang. Ternyata hal itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang yang sedang mengepung padepokan itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa justru orang-orang di padepokan itulah yang keluar menyerang. Mereka menyangka bahwa setelah hari-hari yang tegang itu, orang-orang di dalam padepokan kecil itu akan menjadi bingung, cemas, ketakutan dan akhirnya mereka akan menjadi putus asa. Namun tiba-tiba mereka melihat satu pernyataan yang berlawanan sama sekali. Para penjaga yang siap dengan senjata di tangan, segera berteriak memberikan isyarat kepada kawan-kawannya. Namun justru teriakan itu telah mengejutkan dan membuat mereka menjadi kebingungan.
Namun, akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Berlari-larian mereka segera menempatkan diri. Yang sedang berada di perapian, segera meloncat meraih senjata masing-masing dan menariknya dari sarungnya. Sementara yang sedang mandi pun dengan tergesa-gesa telah mempersiapkan dirinya dan menggapai senjata masing-masing pula. Tetapi kesiagaan yang tergesa-gesa itu ternyata mempengaruhi sikap dan ketahanan hati mereka. Ketika para prajurit dan pengawal mencapai tempat mereka, maka masih belum siap seluruhnya, sehingga pada benturan pertama, orang-orang yang mengepung padepokan itu telah terdesak. Para penjaga yang sudah bersiap sajalah yang dapat menyongsong para penyerang itu. Tetapi jumlah para penjaga itu tidak cukup banyak, sehingga mereka pun tidak banyak dapat berbuat. Para cantrik yang berlari-larian di belakang para prajurit dan pengawal pun segera menyerang dengan senjata-senjata telanjang. Adalah satu kebetulan bahwa lawan mereka masih belum bersiap seluruhnya. Pada benturan pertama, ternyata para penjaga telah dikejutkan oleh kesigapan para prajurit dan pengawal. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup dalam olah senjata, sehingga karena itu, maka mereka pun segera terdesak pula. Bahkan karena mereka sebagian masih diliputi oleh kebingungan, maka 1-2 telah jatuh korban di antara mereka yang mengepung padepokan itu. Para cantrik yang sebenarnya merasa kekurangannya, justru ingin mempergunakan saat-saat lawan mereka masih lemah. Itulah sebabnya, mereka justru berbuat lebih garang semata-mata karena usaha mereka untuk memperkecil kemungkinan yang paling pahit. Kecemasan merekalah yang telah mendorong mereka untuk bertingkah laku lebih garang dari para prajurit dan pengawal. Tetapi sebenarnya lah jumlah orang-orang yang mengepung padepokan itu lebih banyak dari para prajurit, pengawal dan para cantrik. Karena perhitungan itulah, maka para prajurit dan pengawal pun harus bergerak secepat-cepatnya. Jika lawan mereka sempat mengatur diri, maka kemungkinan yang sulit akan segera terjadi. Apalagi para prajurit dan pengawal itu mengerti bahwa para cantrik masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi lawan yang ganas dan kasar itu. Dalam pada itu, ternyata usaha para prajurit itu nampaknya akan berhasil. Mereka sempat membuat lawan mereka menjadi bingung. Mereka yang sedang dengan tergesa-gesa meninggalkan mata air telah disergap dengan tiba-tiba oleh para prajurit dan pengawal. Meskipun jumlah para prajurit dan pengawal itu jauh lebih sedikit, tetapi mereka lebih mapan sikap, sehingga karena itu, maka orang-orang yang sedang mandi pun menjadi kebingungan meskipun mereka telah berhasil menggapai senjata masing-masing. Dalam saat yang pendek, maka para perampok dan penyamun yang menjadi pengikut Ki Dukut Pakering itu telah berjatuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk melawan. Mereka sadar akan keadaan ketika mereka telah terkapar dengan luka di tubuh mereka. Sejenak kemudian, tubuh-tubuh yang terluka telah berserakan terbujur lintang. Meskipun para prajurit dan pengawal bukannya pembunuh-pembunuh yang kejam, namun mereka tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan menghabisi jiwa lawannya di dalam pertempuran berubuh itu. Tetapi lambat laun, para perampok dan penyamun itu pun sedikit demi sedikit mampu menyusun diri. Meskipun sebagian dari mereka telah terluka, tetapi jumlah mereka masih cukup memadai untuk bertempur melawan orang-orang padepokan kecil itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Para perampok yang penyamun yang marah itu pun kemudian bertempur sambil berteriak-teriak dengan kasarnya. Mereka mengayunkan senjata mereka dengan sepenuh tenaga, serta mengacung-acungkannya dengan garang. Tetapi kemenangan-kemenangan kecil pada benturan pertama itu telah membuat hati para cantrik menjadi berkembang. Mereka tidak lagi dicengkam oleh ketakutan. Ternyata bahwa lawan mereka itu pun dengan mudah dapat dilukai dengan senjata. Karena itu, maka gairah mereka pun segera meningkat semakin tinggi. Apalagi serba sedikit mereka telah memiliki kemampuan menggerakkan senjata, sehingga mereka pun kemudian telah memutar senjata mereka pula di bawah pimpinan beberapa orang putut yang memang memiliki ilmu yang cukup. Sementara itu, para prajurit dan pengawal yang terpencar di antara para cantrik telah mengambil tempat yang menguntungkan. Mereka tidak saja berada pada garis perang yang datar, tetapi beberapa orang di antara mereka justru berada di antara lawan mereka. Namun tidak kehilangan kesempatan mendapat jalan segera mendesak maju mengikuti jejak mereka. Di antara para prajurit, pengawal putut dan cantrik terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka, maupun lawan-lawan mereka. Mahisa Agni, Witantra, Ki Wastu dan pemimpin padepokan kecil itu telah mengambil tempatnya masing-masing.
Mereka tidak hanya tinggal diam melihat pertempuran yang semakin seru itu, tetapi mereka pun telah melibatkan diri mereka di dalamnya. Tetapi mereka bukannya orang yang termasuk haus akan kematian. Karena itu, apa yang mereka lakukan pun bukannya sekedar tindakan pembunuhan. Mereka tidak berniat membunuh lawan sebanyak-banyaknya tanpa mengingat akibatnya. Meskipun demikian, mereka pun bukannya tinggal diam melihat para perampok dan penjahat itu membunuh para cantrik. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha untuk melindungi para cantrik dengan mendorong lawan-lawan mereka surut. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa melukai dan menitikkan darah 1-2 orang lawan, sekedar untuk memperlemah tekanan mereka. Karena itu, maka Mahisa Agni, Witantra, Kiwastu dan pemimpin padepokan itu pun seolah-olah telah mengitari daerah pertempuran itu. Mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mereka melihat beberapa orang cantrik yang terdesak, sementara para prajurit dan pengawal masih sibuk melayani lawan mereka masing-masing, maka mereka pun telah mendekat dan membantu para cantrik itu untuk mendesak lawannya. Namun kematian-kematian memang sulit dihindarkan dalam pertempuran seperti itu. Mahisa Agni, Witantra dari Kiwastu pun tidak dapat menghindarkan diri sepenuhnya dari langkah yang dapat mengakibatkan kematian. Dalam pada itu, ternyata di antara para perampok dan penyamun itu terdapat seorang tua yang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Orang itu berusaha untuk dapat memperhatikan setiap sudut arena pertempuran. Karena itu, maka dengan diam-diam, ia bergeser dari satu sisi ke sisi yang lain dari padepokan itu. Tetapi karena pertempuran yang paling seru terjadi di bagian depan dari padepokan itu, maka ia pun berada di tempat itu. Sekilas ia melihat beberapa orang prajurit dan pengawal dari Singasari dan Kediri. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mereka ternyata mampu menggetarkan jantung para perampok dan penyamun yang garang itu. Gila, geram Kidukut, aku ternyata masih tertipu juga. Masih ada beberapa prajurit Singasari dan pengawal dari Kediri yang berada di padepokan ini. Jumlah mereka ternyata masih cukup banyak untuk mempengaruhi keadaan. Tanpa mereka, maka para cantrik itu tentu akan segera menjadi bagaikan tebasan batang ilalang. Kidukut itu pun menggeretakkan giginya. Dengan suara yang dalam ia berdesis kepada diri sendiri, aku harus memusnahkannya tanpa belas kasihan. Namun sebelum Kidukut berbuat sesuatu, ia melihat pemimpin padepokan kecil itu. Dengan tangkasnya ia bertempur di antara para cantriknya. Bersama 2 orang prajurit, ia berhasil menahan pengikut Kidukut yang siap menyapu para cantrik. Orang inilah yang lebih dahulu harus dimusnahkan, berkata Kidukut di dalam hatinya. Dengan cermat ia melihat 2 orang prajurit Singasari yang bertempur bersama pemimpin padepokan itu untuk melindungi para cantrik. Dengan tersenyum hambar ia berkata, bersama 2 orang prajurit itu, mereka tidak akan berdaya. Aku dapat membunuhnya tidak sampai sepenginang. Tetapi sebelum ia bertindak, ternyata Kidukut itu terkejut. Ia melihat bayangan yang sepintas menyusup di antara dentang senjata. Seperti pemimpin padepokan itu, maka ketika orang itu berhenti di satu sudut pertempuran, maka ia pun telah bertempur untuk melindungi para cantrik. Dengan sebilah pedang pendek, ia mampu berbuat terlalu banyak di antara para cantrik. Siapakah orang itu? Desis Kidukut di dalam hatinya. Tetapi orang itu benar-benar telah mendebarkan jantung Kidukut. Orang itu mampu bertempur dengan sikap yang aneh. Sekali-sekali ia mendesak lawannya, namun kemudian ia seakan-akan telah menahan senjatanya. Apakah ia orang gila? Bertanya Kidukut di dalam hatinya, ia mampu membunuh berapa orang saja yang dikehendakinya. Tetapi ia tidak melakukannya. Kidukut memandang orang itu dengan debar di dadanya, orang itu lebih berbahaya dari pemimpin padepokan kecil itu. Dengan demikian, maka Kidukut pun berkata di dalam hatinya, aku akan menyelesaikan orang itu lebih dahulu. Karena itulah maka Kidukut pun kemudian dengan diam-diam mendekati orang itu, menyusup di antara orang-orangnya. Ketika orang itu bergeser ia pun mengikuti pula, sehingga akhirnya orang itu telah berada di arena pertempuran di sisi padepokan itu. Sejenak Kidukut menunggu. Kemudian ia pun bergeser lagi. Ia ingin memancing perhatian orang itu. Katanya kepada diri sendiri, jika aku membunuh cantrik sebanyak-banyaknya, maka orang itu tentu akan datang kepadaku. Karena itulah, maka Kidukut pun menggeram. Dengan lantang ia berteriak sambil meloncat ke arena. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang siap untuk membantai cantrik-cantrik yang masih belum memiliki kemampuan yang cukup,
Apalagi berhadapan dengan orang yang bernama Ki Dukut Pakering. Suaranya memang telah menarik perhatian. Orang yang diikuti oleh Ki Dukut itu pun masih berjarak beberapa puluh langkah. Sementara Ki Dukut sempat untuk melakukan pembantaian agar lawan-lawannya menjadi ngeri dan terpengaruh. Namun demikian ia tampil di arena, maka tiba-tiba saja seorang yang juga bersenjata pedang telah menghampirinya. Bukan orang yang diharapkannya. "Jangan menakut-nakuti anak-anak," desis orang itu, "apakah kau sebenarnya? Apakah kau yang disebut Raja Wali Penakluk?" Pertanyaan itu datang beruntun, sehingga Ki Dukut tidak sempat untuk menjawab. "Katakan, siapa kau sebenarnya?" bertanya orang itu. Ki Dukut menggeram. Dengan marah ia berkata, "Apakah kau sudah jemuh hidup? Akulah Raja Wali Penakluk, aku akan membunuh siapapun yang berdiri di hadapanku. Jika kau tidak minggir, maka kau adalah orang yang pertama akan mati." Tetapi orang itu tertawa. Pertempuran di sekitarnya tidak dihiraukannya lagi. "Baiklah," berkata Ki Dukut, "kau akan mati. Para cantrik di sekitarmu akan mati. Aku ingin mengundang orang yang bersenjata pedang pendek itu. Agaknya ia memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orangku bagaimana aku akan membunuhnya." Orang itu tersenyum. Katanya, "Ia akan menangkapmu. Bukan kau yang akan membunuhnya." "Persetan. Kalian belum mengenal, siapakah aku?" geram Raja Wali Penakluk itu. Tetapi sambil tertawa orang yang berdiri di hadapannya itu menjawab, "Tentu kami mengenalmu. Kau adalah Raja Wali Penakluk. Tetapi apakah bukan lebih menggetarkan jika kau sebut namamu, Ki Dukut Pakering?" Kata-kata itu memang menggetarkan jantung Ki Dukut Pakering. Dengan suara bergetar ia berkata, "Siapa kau, bahwa kau tahu siapakah sebenarnya aku?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Aku adalah orang yang sama sekali tidak banyak dikenal. Aku bernama Witantra. Sedangkan orang yang ingin kau tarik perhatiannya itu bernama Mahisa Agni." Ki Dukut mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia bergumam, "Kalian orang-orang Singasari?" "Ya." "Apakah kau pernah mendengar namaku?" bertanya Witantra. "Persetan dengan orang-orang Singasari, apakah kepentinganmu dengan padepokan ini sehingga kalian berada di sini?" bertanya Ki Dukut dengan geram. "Tidak ada kepentingan khusus. Tetapi seperti orang-orang lain di telatah Singasari, kita akan saling menolong," jawab Witantra. Ki Dukut itu pun menggeram. Lalu katanya, "Baiklah. Aku justru berterima kasih bahwa aku akan dapat menunjukkan bahwa orang-orang Singasari bukannya orang-orang yang pinunjul tanpa dapat dikalahkan, seolah-olah Singasari adalah pengejawantahan dari istana para dewata yang memiliki kelebihan tanpa batas. Ah, kau keliru. Orang-orang Singasari tidak pernah merasa dirinya seperti itu. Kami adalah orang-orang biasa. Tidak lebih, tetapi juga tidak kurang. Karena itu, berhadapan dengan orang-orang lain, kami merasa diri kami sederajat dalam banyak hal. Juga dengan seorang yang bernama Ki Dukut Pakering." "Gila," geram Ki Dukut, "ternyata bahwa aku akan membunuh orang-orang Singasari yang berada di sini, seorang demi seorang. Tetapi jika kau keberatan, ajaklah kawan-kawanmu yang ada di sini untuk bertempur berpasangan melawan Ki Dukut Pakering." Witantra menggeleng sambil menjawab, "Tidak usah orang lain. Kita akan berhadapan hanya berdua saja." "Jangan sombong orang Singasari. Kau bukan apa-apa bagi Ki Dukut Pakering," jawab Ki Dukut. Witantra tidak menyahut. Ia pun kemudian bersiap menghadapi segala kemungkinan, sementara pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit dan pengawal sibuk melayani para perampok dan penyamun yang semakin terdesak. Sementara beberapa orang yang lain masih harus bertempur bersama para cantrik yang belum memiliki bekal cukup. Namun, ternyata bahwa para cantrik itu pun sudah mampu untuk melindungi diri sendiri terhadap serangan para penyamun yang kasar. Untunglah, bahwa di padepokan gambaran tentang kekasaran itu telah pernah mereka dengar. Para prajurit pun pernah mengajari mereka dengan laku yang kasar, agar para cantrik tidak terkejut apabila mereka harus berhadapan dengan perampok dan penyamun. Sejenak kemudian, maka Ki Dukut yang marah itu pun tidak mengendalikan dirinya lagi. Dengan garangnya ia pun segera meloncat menyerang orang yang menyebut dirinya Witantra itu. Demikianlah, maka pertempuran yang dahsyat pun tidak dapat dihindarkan lagi. Dua orang yang memiliki kemampuan raksasa tahu bertemu di arena pertempuran.
Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu adalah orang yang luar biasa. Ia telah menggetarkan hati Pangeran Kuda Padmadata dan adiknya, sehingga keduanya telah menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi muridnya. Dan ternyata kemudian bahwa kedua pangeran itu berkembang dengan pesatnya. Ki Dukut memang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menempa kedua pangeran kakak beradik itu, sehingga keduanya telah menjadi dua orang yang pilih tanding di antara para bangsawan di Kediri. Namun dalam pada itu, Ki Dukut yang jarang sekali terbentur pada ilmu yang setingkat itu, terkejut ketika benturan-benturan ilmu kemudian meningkat semakin seru. Ternyata orang Singasari yang bernama Witantra itu benar-benar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Bukan saja dalam keterampilan dan kecepatan gerak, tetapi ketika ilmu mereka saling berbenturan, maka mereka pun saling menyadari bahwa pertempuran yang terjadi itu adalah pertempuran yang akan berlangsung sangat seru. Meskipun pada benturan pertama keduanya masih belum mengerahkan segenap kemampuan mereka, namun setingkat demi setingkat ilmu mereka pun segera berkembang. Ki Dukut yang dibakar oleh dendam karena kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya itu pun segera berusaha untuk menumpahkan segala sakit hatinya kepada orang yang bernama Witantra itu. Setelah ia menyelesaikannya, maka Ki Dukut akan segera membunuh orang-orang lain, sehingga orang terakhir dari padepokan itu pun akan dibantainya. Tetapi ternyata bahwa ilmunya telah membentur kemampuan ilmu yang tidak mudah ditembusnya. Witantra yang menjadi tegang juga mengalami tekanan orang yang bernama Ki Dukut dan menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu, segera berusaha untuk menyesuaikan ilmunya. Ia tidak dapat ingkar bahwa lawannya adalah benar-benar orang yang pilih tanding. Guru dari dua orang pangeran kakak beradik yang mumpuni. Karena itulah, maka pertempuran di antara keduanya elah menggetarkan padepokan kecil itu. Para pengikut Ki Dukut dan para prajurit serta pengawal, apalagi para cantrik telah bergeser menjauhinya. Meskipun pertempuran di seluruh halaman itu masih berlangsung, tetapi mereka seolah-olah telah menjauhi arena pertempuran antara dua kekuatan raksasa yang sulit dicari bandingnya itu. Ki Dukut yang semula merasa tidak terlalu sulit untuk mengakhiri pertempuran itu, ternyata menjadi semakin panas ketika ilmunya selapis demi selapis dapat diimbangi oleh lawannya. Bahkan ketika kemudian Ki Dukut telah mengerahkan segenap ilmunya, ternyata bahwa lawannya masih mampu mengimbanginya. Gila orang Singasari ini, geram Ki Dukut. Apa bagi Ki Dukut Pakering, jawab Ki Dukut. Namun Witantra pun harus mengerahkan kemampuannya. Ia tidak boleh lengah, karena Ki Dukut memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan getar geraknya, sehingga orang itu seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Tetapi Witantra pun memiliki ilmu yang luar biasa. Ilmu yang berkembang pada dirinya sehingga sulit untuk diimbangi dengan ilmu yang manapun juga. Hanya orang-orang yang memiliki tataran ilmu tertinggi sajalah yang akan dapat melawan ilmu Witantra yang dahsyat. Dengan demikian, maka kedua orang itu seakan-akan telah terpisah dari arena pertempuran dalam keseluruhan. Keduanya saling menyerang, saling mendesak dengan kekuatan yang sulit dimengerti oleh para cantrik di padepokan itu. Di tempat yang lain, beberapa orang telah tertarik perhatian mereka melihat pertempuran yang dahsyat itu. Mereka pun segera mengerti bahwa yang bertempur itu tentu pimpinan dari orang-orang yang menyerang padepokan yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu. Tetapi baik Mahisa Agni maupun Ki Wastu serta pemimpin padepokan itu tidak segera dapat meninggalkan tempat mereka untuk menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu, karena pertempuran masih menyala di halaman padepokan itu. Para perampok dan penyamun yang melihat bahwa Raja Wali Penakluk itu telah terjun pula ke dalam arena pertempuran, seakan-akan menjadi mabuk. Mereka pun tiba-tiba meningkatkan serangan-serangan mereka dan kasar dan buas. Mereka berteriak-teriak tanpa terkendali lagi. Para cantrik mulai dirayapi lagi oleh kengerian lihat sikap orang-orang yang menyerang padepokan. Tetapi jika mereka melihat para prajurit dan pengawal yang bertempur dengan gigihnya, maka gairah mereka segera timbul kembali. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berkepentingan untuk mempertahankan padepokan itu daripada para prajurit dan pengawal. Sementara itu, Mahisa Agni, Ki Wastu dan pemimpin padepokan yang ingin segera menyelesaikan pertempur itu, agar mereka berkesempatan untuk menyaksikan pertempuran yang sengit antara Witantra dan Ki Dukut, segera meningkatkan ilmu mereka. Meskipun mereka masih membatasi diri untuk melumpuhkan lawannya tanpa membunuhnya, namun yang mereka lakukan telah cukup mengagetkan hati para pengikut Ki Dukut. Bersambung ke bab 37.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.